Soha al-arsyu wal kursiyyu wal malaikatu wa ma dunahu wa yaquluna tuba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallahi min al-karamah. Apabila hilal tanggal 1 Ramadan telah terlihat, maka akan menjeritlah, berteriaklah dengan keras, aras sehingga sana wa malaikat wa madunahu dan semua makhluk-makhluk yang lain. Apa teriakan mereka? Wa yaquluna tuba, beruntung saudara, beruntung saudara. Di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya Nabi yang beriman, bima indallahi minal karamah, dengan berbagai kemuliaan, keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi di dalam bulan Ramadan. Artinya Ramadan itu banyak keistimewaan. Nabi sampai tidak bisa menggambarkan. Nabi hanya bisa menyatakan dalam sabdanya riwayat Imam Muslim, Abu Ya'la, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, lantamannaw an takuna as-sanatu Ramadan." Andai umatku ini tahu tentang kemuliaan yang Allah letakkan di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan mengharapkan 1 tahun menjadikan bulan Ramadan. Artinya kita perlu bergembira. Jangan kita berkecil hati, jangan merasa berat. Ramadan ini bulan yang selalu dirindu-rindukan oleh umat dahulu. Nabi Musa itu sudah diberitahu oleh Allah. Saat Nabi Musa itu bermunajat kepada Imam Ghazali, bercerita dalam satu doanya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah orang yang Kau berikan kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan yang telah Kau berikan kepada saya, yang mana saya Kau berikan kesempatan bisa berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa dan mendapat gelar kalimullah, orang yang pernah berbincang tidak langsung dengan Allah. Ini satu penghargaan pemberian Allah yang sangat besar, bisa berbicara. Nabi Musa bertanya, apa ada orang yang lebih Kau berikan lebih saya? Jawaban Allah, ada besar. Itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka aku berikan bulan Ramadan. Siapa-siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan landasan iman dan ikhlas karena aku, ingatlah, mereka itu dalam setiap munajatnya, doanya, aku telah hilangkan semua hijabnya. Sedangkan kamu Musa, kamu bisa berbicara dengan saya itu masih melewati 70.000 hijab. Itu mati kanjeng Nabi sing gelem poso lan Ramadan lunga niku gelem hijabe. Aku lebih dekat dengan orang tersebut. Mereka berbicara dengan aku tanpa satu hijab yang menghalangi mereka. Ini keutamaan, keistimewaan. Hanya itu menggunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, karena banyak di antara kita yang telah diberikan kesempatan bulan Ramadan. Di antara kesempatan ini berpuasa kita ini hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang balik, yang akalnya sehat, yang tidak ada udzur. Kalau ada udzur seperti sakit atau bepergian jauh, atau mungkin karena satu penyakit yang kronis tidak bisa, itu boleh tidak puasa. Akan kalau berbahaya, andaikan dipakai puasa, wajib hukumnya tidak berpuasa. Jadi kalau agamanya Islam ini wajib berpuasa. Mukallaf itu akalnya balik, akalnya sehat, orangnya sudah dewasa dan tidak ada udzur. Kita tidak perlu berkecil hati. Puasa ini ibadah yang paling utama sebagai pendapat para ulama.
afdhalul ibadah as-shaum, bukan sholat. Kenapa? Karena semua pahala ibadah itu Allah berikan tahu pahalanya 10 sampai 70 kali, 700 kali illa shaum. Wa innahu li wa ana ajzi wa puasa. Puasa ini malaikat sekalipun tidak ada yang tahu pahalanya, hanya Allah. Makanya puasa ini ibadah gaib. Kita bisa saja di depan kita berpuasa, tapi kita tidak tahu. Di dalam kamar, di dalam, hanya Allah yang tahu. Sampai berkumpul dengan kawan-kawan seolah puasa di luar, kamu masuk depot, masuk restoran, tidak ada yang tahu. Atau kamu mungkin di kamar mandi, di kamar sendirian. Hanya ini ibadah yang gaib, yang rahasia, hanya Allah yang tahu. Inilah yang tidak melandasi para ulama menyatakan ibadah yang paling utama itu bukan sholat tapi puasa. Jadi kita nggak perlu kemudian bukan hanya kita yang diperintah berpuasa, umat-umat dahulu juga berpuasa. Ini disinggung oleh Allah dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa dalam tanda kurung di dalam bulan Ramadan. Itu ayat selanjutnya. Faman syahida minkum syahr. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Faman syahida minkum syahr falyasum. Puasa Ramadan diwajibkan kalian kepada kalian itu. Hal ini juga diwajibkan Allah untuk berpuasa atas umat-umat sebelum ini jelas. Jadi umat-umat dahulu Nabi Adam itu sudah diperintah puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Jadi umat-umat dahulu itu tiap tahun itu ada puasa, jangan tiap tahun. Sampai untuk kita ini masih beruntung sekali. Nabi Adam itu kewajiban puasanya 1 bulan, setiap bulan 3 hari, 3 namanya Ayyamul Bid. Jadi ketika Nabi Adam turunkan dari surga ke dunia, itu mataharinya panas terik, apalagi di tanah India, di tanah Jazirah Arab pun panas. Itu kulitnya hitam. Akhirnya malaikat Jibril turun. Kamu ingin gak kulit kamu putih mau? Kalau kamu mau, kamu hanya berpuasa. Diberikan tahu sama malaikat Jibril. Berpuasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 sampai dijalani sampai putih-putih. 3 hari. Nah kalau dihitung 1 tahun, 3 kali 12 ke 36 hari, kita hanya 29 atau 30 hari, kan masih ringan kita. Coba ada hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Al-Asakir, Alhamdulillah bin Amr, bercerita sahabat Rasulullah SAW, annahu qala shawma nuhul ad-dahr illal yaumal fitri wa yaumal adha. Nuh itu puasa. Puasanya Nuh itu 1 tahun penuh kecuali 2 hari, Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Berarti berapa? Kalau 1 tahun 354 hari. Beda ya, ada Qamariyah, ada Syamsiyah. Kalau perputaran bulan itu 1 tahun itu hanya 354 hari, tetap tidak berubah. Tapi kalau Syamsiyah perputaran matahari 1 tahun 365 hari. 4 tahun sekali itu tahun kabisan 366. Makanya selisih 11 hari tiap tahun. Kalau lihat dari puasa kemarin tanggal berapa, sekarang tambah maju, kata selisih. Nah kalau jadi kan dia dihitungkan setelah umatnya Nabi itu bukan pakai hitungan Syamsiyah, tapi kita diberikan hitungan hilangnya, hilang bulan. Yas'alunaka 'anil hilal qul hiya mawaqitu lin-nas. Ini yang membedakan kita dengan
umat-umat terdahulu ahlul kitab. Kita umatnya masuk umatan umatan dan semuanya dijadikan istimewa karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh itu puasa 1 tahun penuh, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Nabi menjelaskan, wa yasumu Daud nisbat Daud itu poso setengah tahun. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari berpuasa, sehari tidak, setengah tahun. Nabi Ibrahim wasoma Ibrahimu ad-dahra wa afṭar ad-dahra. Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim puasanya 1 tahun berpuasa, 1 tahun tidak. 1 tahun berpuasa, 1 tahun tidak. Masya Allah, itu berat. Umat itu berat. Umurnya panjang tapi pahalanya 1 dikasih 1, kebaikan 1 dibalas 1, keburukan 1 dibalas 1. Kita ini 1 kebaikan yang kita lakukan minimal dibalas 10 kali. Ini keistimewaan memang umur kita pendek, tapi kita diberikan bulan Ramadan, diberikan Lailatul Qadar, diberikan pahala kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Ini proses. Ayat Madja Abil Hasanati Walau Aslam Saliyah. Ini saat Nabi Islam kalau kita tahunya hanya dapat perintah sholat, padahal di situ Nabi dapat ada selain perintah sholat, 1 mendapatkan peringanan dari Allah bahwasanya kalau umatnya Nabi berbuat dosa besar itu tidak perlu bunuh diri, bisa diterima tobatnya, diberi diampuni dosanya hanya bertobat kepada Allah. Tapi kalau umat dahulu faqtulu anfusakum, kalau dia berbuat dosa besar seperti berzina, membunuh, minum-minum itu harus kami kasih dia membunuh dirinya sendiri, tapi kita tidak. Itu oleh-oleh dari Islam selain daripada perintah sholat. Terus ada oleh-oleh lagi kebaikan, 1 kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai itu oleh-oleh Islam. Kita juga dikasih 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu siapapun yang membacanya setiap hari diberikan aman dari godaan syaitan. Itu ayat yang terakhir, aman Rasul bima unsila ilaihi rabbi wal mu'minun, sampai taqwa ana antar maulana Rasul. Itu sudah diberikan saat Isra Mi'raj. Padahal ayat ini belum diturunkan di dunia. Ayat ini nanti diturunkan saat di Madinah. Tapi kita jarang mendengar itu, yang tahunya katanya berita atau. Jadi Ramadan itu dijadikan istimewa karena satu kejadian ketika Nabi dalam suatu kajian, yaitu ada Nabi bercerita tentang adanya umat dahulu yang berperang membela agama Allah sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditawarkan 83 tahun lebih ya. Sahabat kemudian tanya Nabi, kalau umat dulu berperang sampai 83 tahun, kita ini andaikan beramal soleh sampai kita mati itu tidak akan bisa melewati umat-umat dahulu. Umurnya panjang, pernah berperang sampai 83, sedangkan umat engkau ya Rasul, sebagaimana yang kau katakan, akbaru umati mabaina sittin wa sab'in, umur umat saya itu hanya antara 60 sampai 70. Nah kalau itulah 1000 bulan 83 kita tidak akan menutupi. Nabi diam. Akhirnya turunlah ayat surat Al-Qadr ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr. Allah berikan Nabi wahyu, alhamdulillah ini dikiri ada pangeran Lailatul Qadar itu dijadikan oleh bulan Ramadan. Makanya kita diberikan Ramadan itu sebagai ganti Allah saking sayangnya cintanya kepada
umat dahulu diberikan umur panjang agar banyak beramal baik untuk sebelum menghadap kepada Allah. Kita diberikan umur pendek, tapi kita diberikan Ramadan, Lailatul Qadar, waktunya sedikit, tapi pahalanya umur kita sejatinya lebih panjang daripada umat dahulu. Coba saya Ramadan, tasbihatun di Ramadan afdhalu min alfi tasbihatin fi ma siwa. Satu bacaan tasbih di dalam Ramadan itu masih lebih utama dari bacaan 1000 tas di luar Ramadan. Wa dirhamun fi Ramadan afdhalu min alfi dirhamin fi ma siwa. Sedekah 1 dirham di dalam Ramadan masih lebih utama daripada sedekah 1000 dirham di luar Ramadan. Wa qira'atu ayatin fi Ramadan afdhalu min qira'ati alfi ayatin fi ma siwa. Membaca 1 ayat di dalam Ramadan masih lebih utama daripada 1000 ayat yang kita baca di luar. Begitu seterusnya, dilipat gandakan 1000 kali. Yang ini nututi nomor terus ini Lailatul Qadar. Umpama kula jenengan iki menangi umur 50, nggih kepethuk Lailatul Qadar terus 83 tahun dikali 50, berapa itu umur kita? Itu tapi kepada Allah berikan kayak begini banyak disia-siakan. Ketika Ramadan tiba, orang-orang tidak bersemangat berbuat baik. Terkadang dan berpuasa, terkadang melewatkan tidak bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar. Hanya melalui kajian siang hari ini, mari umum kita perlahan tapi pasti tidak terasa sudah hampir separuh Ramadan meninggalkan kita. Tentu saja ini satu musibah besar. Jangankan kita, langit, bumi, malaikat itu menangis kalau Ramadan itu pergi meninggalkan kita, umatnya baginda Nabi Sallallahu. Itu dikatakan Nabi idzakan akhir lailatin min Ramadan baqatis samawati wal ardu musibatan li ummati Muhammad sallallahu. Apabila malam akhir Ramadan itu telah datang, langit, bumi, malaikat semuanya menangis karena musibah kembali menimpa umat baginda Nabi. Ini malaikat menghormati kita, tapi kita tidak perlu berpikiran, kita masih ada 15 hari hidup. Nah ini ayo kita manfaatkan se-efektif mungkin, kita manfaatkan sebaik mungkin. Pagi, siang, sore, semalam kalian 1 banding 1000. Mudah-mudahan kita juga mendapati Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kamu jaga sholat malam, maghrib, isya, subuh berjamaah, sudah itu saja. Sampai jaga saulan pasti ada Ramadan. Ini yang diinfokan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla al-maghrib wal isya fi jama'atin faqad hatta yaqdi syahrul Ramadan faqad asqada bil lailatul qadri bi hadil maghrib. Siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah, di sini Imam Syafi'i memberikan penambahan penjelasan, dan dia berniat setelah sholat isya berjamaah, dia berniat nanti akan sholat subuh berjamaah, niat tok, tapi tepat niatnya kok tidak berjamaah. Ini termasuk opsi oleh Lailatul Qadar kalau sampai akhir Ramadan, hatta yaqdi syahrul Ramadan, sampai selesainya bulan Ramadan. Apabila Allah dari Lailatul Qadri, maka sungguh dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar bihadil maghrib, dengan bagian yang sempurna. Ini mudah-mudahan masa kita ini kita jangan berkecil hati. Puasa kita ini paling ringan, paling ringan. Umat-umat dahulu Nabi Musa 40 hari, Nabi Isa 40 hari, kita ini cuma ada 29, ada 30 hari. Dan itu pun kita diberikan pahala yang luar biasa. Bukan hanya menghapus dosa 1 tahun, 1 tahun yang lalu dihapus, dan 1 tahun yang akan datang juga dihapus. Seandainya kita meninggal dunia sebelum datang Ramadan yang akan datang, kita ini saat dibangkitkan dari kubur nanti sudah dianggap tidak membawa dosa. Itu yang disebutkan Nabi, man shalla yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama
sebelum datang Ramadan yang akan datang. Jaa yaumul qiyamati wa laysa alaihi dhanbun. Nanti dia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan dia tidak membawa dosa sama sekali. Jadi Ramadan itu ngilangi kesalahan 1 tahun yang lalu, menghilangkan kesalahan 1 tahun yang akan datang. Tapi sudah jelas itu kalau Ramadan ya selamat 1 tahun ke depan akan selamat. Kalau hari Jumat selamat, hari-hari yang lainnya pasti selamat. Tapi respon Jumat itu dihati-hati. Respon Ramadan itu juga dihati karena itu menentukan 1 tahun ke depan. Kalau Jumat menentukan 1 pekan ke depan. Ya, mudah-mudahan terus puasa itu ada aturan-aturannya, ada kesunahan-kesunahan. Ini jangan ditinggalkan juga. Karena kesunahan ini untuk menutupi kekurangan perlu, seperti kita makan sahur kita di waktu akhir setengah jam sebelum ibadah. La yazalun nasbil ghairi ma'ajalu al-fitru wa akhiru at-tasahur. Manusia umatku semuanya akan selalu berada dalam kebaikan saat berpuasa. Selama dia satu bersegera dalam berbuka, yang kedua mengaturkan makan sahur. Tidak akan berbahaya puasa ini, justru akan membawa kita baik. Jangan takut. Yang menjadikan berbahaya itu kita ini tidak patuh sama Nabi. Kadang waktunya berbuka dan berbuka sampai isya sampai. Kadang makan sahur jam 12, jam 11 malam. Itu tidak baik. Karena Nabi ini sudah tahu apa yang diatur Allah itu yang terbaik. Ada ukuran kekuatan lambung kita. Nabi sudah mengatakan wa akhiru at-tasahur, akhirkan sahur. Jadi selama umat itu berpuasa, menyegerakan berbuka, mengakhirkan bersahur, insya Allah semua dalam kebaikan. Ini mungkin saya cukup penjelasan kalau dari para jemaah kalau punya satu muskil masalah tentang puasa atau tentang apa, mari kita bahas bersama. Mudah-mudahan kita diberikan solusi pada Allah. Ada yang sampai perlu ditanyakan. Ya, meneruskan apa enggak? Sholat jenazah itu boleh kan disolatkan setelah sholat asar? Karena setelah sholat asar itu tidak dibolehkan sholat. Ya, ada 3 pertanyaan. Pertama tadi tentang masalah orang yang meninggal dunia sedangkan dia punya hutang puasa. Apakah wajib diqadha atau bolehkah seandainya wajib diqadha diganti dengan bayar fidyah? Jadi ini namanya hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah itu lebih berat untuk dibayar. Memang ini masalah ilmiah dalam fikih. Ada yang tidak wajib diqadha karena dia sudah meninggal. Ada yang mewajibkan.
Kalau Imam Syafi'i sendiri mewajibkan seperti berpuasa atau punya hutang sholat. Nah, biasanya sebelum meninggal kan sakit kadang-kadang orang tua kan tidak ada sholatnya dari mati-mati sakitnya apa ibu sama. Nah itu makanya bapak ibu kebanyakan rasa sadar menunjukkan harus disampaikan. Ini namanya wasiat bukan hanya harta. Dulu di awal-awal Islam berwasiat tentang hutang dengan Allah dan sesama itu punya wajib. Tapi setelah Islam ini datang, itu bukan wajib, ini sangat dianjurkan. Seperti tadi wasiat kalau punya hutang, hutang dengan sesama atau berpuasa, itu tolong disampaikan. Kalau tidak, si ahli waris anak, nah disitu kan ada jawaban, itu harus bertanya atau tidak, harus mengetahui. Kalau bapak ini sakit, mulai kalau bapak puasa sholatnya, hutangnya berapa atau punya puasa, dan ini yang diharapkan anak kalau ini berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya saat masih hidup, setelah meninggal itu juga masih berwajib. Jadi kita wajib berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya saat orang tua masih hidup, sampai orang tua mati tidak, tapi sampai kita meninggal. Nah kalau hidup tentu saja, tapi kalau sudah mati apakah masih wajib? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu sampai kita meninggal dunia, bukan sampai orang tua kita meninggal. Dan terus kalau sudah mati di mana? Birrul walidainnya, doakan. Kalau punya rezeki kirim hadiah sedekah. Dan antaranya kalau punya wasiat yang belum terlaksana, laksanakan. Kalau punya hutang, kalau punya tanggungan-tanggungan, nah itu kamu lunasi. Ini bagian dari birrul walidain yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal. Nah ini saya ajukan yang tentang wajib dikodok puasanya. Nah, sholat juga begitu sampai kodok. Apakah harus ahli warisnya? Tidak. Anda juga bisa menyuruh orang dengan memberikan apa? Opah, atau mungkin ada orang lain yang mengerjakan dengan ikhlas. Apa sih pelakon supaya itu apa sih bodoh? Itu bodoh. Jadi ahli warisnya jangan ribut, tapi waris apa? Hartanya saja. Utang-utangnya kan juga harus kita waris ya. Ya, tapi kan bukan kita yang membayar. Harta tinggalan itu dipakai untuk dulu. Jadi ketika mayat meninggal dunia, hartanya itu tidak langsung diwaris. Satu, zakatnya dikeluarkan. Kedua, biaya perawatan mayat sampai selesai dari harta tirta. Yang ketiga, untuk membayar hutang dengan Allah, mungkin barangkali haji belum, ini dikeluarkan. Hutang dengan sama manusia, 4 kalau ada wasiat. Ini dikeluarkan. Yang kelima baru waris nomor 5. Jadi ini tetap sisi pendapat yang saya ikuti tetap, karena itu hutang dengan Allah justru harus diutamakan untuk apa dibayar. Apakah harus ahli warisnya sendiri yang mengerjakan? Tidak, dikerjakan orang lain juga nggak bisa. Saya penting kita lihatkan Allah puasa. Tapi kalau tidak, ya ada pendapat yang memang tidak mewajibkan. Tapi kalau disalur itu lebih berat, ada kewajiban. Yang satu yang kedua tentang masalah syafaat. Apakah nabi-nabi itu berikan syafaat? Iya, bukan hanya nabi. Ada 4 orang yang bisa berikan syafaat. 1 para nabi, 2 para ulama, yang ketiga para syuhada, yang keempat orang-orang soleh. Tapi syafaat yang dimiliki oleh Rasul ini mengenai semuanya, berbeda dengan syafaat para nabi, hanya untuk umatnya. Orang-orang soleh hanya untuk orang-orang yang mereka menjadi keluarga
bisa dia syafaati para ulama, santri-santri yang menjadi murid-muridnya. Semua disuruh masuk surga Pak Yai ya, oleh kamu jangan kemana-mana di sini. Panggil semua orang yang mau kalau ajak Pak masuk. Pak Yai kan sudah kantor ya, jadi nasib apal kali. Kamu mengenal dengan baik dengan orang-orang yang kamu akan bekerja dengan Allah. Karena itu nanti akan bisa memberikan kemudahan Tuhan. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul semua umat namanya syafaatnya Nabi adalah syafaatul udhumah. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, proses hisab ini tidak dimulai sama Allah selama 50.000 tahun. Sampai manusia yang menulis matahari cuma satu dari atas kepala. Manusia sampai berputus asa, punya ide datang ke Nabi Adam minta syafaatnya agar ngomong kepada Allah agar segera dimulai. Nabi Adam tidak bisa, karena pernah berbuat salah di dalam surga. Disuruh lari kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa, karena pernah mendoakan umatnya agar ditenggelamkan sebagai gergetan bisa sekarang setan itu dijak kabar orang Melayu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa, tidak berani, karena pernah berbohong 2 kali. Ketika ditanya Namrud, ini istri apa tidak? Ini saudaraku. Ada hadis, tapi Nabi Ibrahim tidak punya bohong. Dia hanya membuat tauriah. Dia bilang ini saudaraku, tapi dalam hatinya bukan saudara kandung, tapi saudara seiman. Tapi yang memeriksa ini namanya tauriah. Dia bohong, tapi Nabi Ibrahim menganggap satu salah. Kemudian disuruh Nabi Musa. Nabi Musa tidak berani karena pernah membunuh orang sebelum menjadi Rasul. Disuruh Nabi Isa. Nabi Isa tidak berani karena gara-gara Nabi Isa dan ibunya manusia menjadikannya Tuhan takut dengan Allah. Disuruh datang saja kepada Muhammad Rasulullah SAW. Nah, disitulah aku memang pemilik. Nabi mohon kepada sujud akhirnya dimulai. Inilah syafaat yang meliputi semua umat ini. Kemudian yang ketiga tentang apa? Sholat jenazah berasal. Bolehkah dikerjakan sholat jenazah ini sholat yang ada sebab? Yang tidak boleh itu sholat sunat mutlak. Tidak ada alasan apa-apa. Nah, kalau ada sebab seperti gerhana matahari, gerhana bulan, seperti macam tadi, sholat yang ada sebab tidak apa-apa. Nah, kalau yang tidak ada dia itu sholat sunat mutlak itu kan. Nah, kalau gerhana matahari terjadi setelah subuh, untuk apa sholat setelah asar. Jadi yang tidak ada sebab yang diharamkan. Kalau ada sebab tidak. Seperti masuk masjid kan ada sebab. Sampai masuk masjid setelah bisa asar, boleh nggak sholat? Boleh. Ya nggak boleh, tidak ada niatnya. Niat tahiyatul masjid. Namun dan lagi yang perlu kita tanyakan tentang masalah. Sekarang ada sedemikian penjelasan. Mungkin mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dijadikan pemahaman kita kali yang paling tegas dengan motivasi yang baru, motivasi yang tinggi. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi lebih baik. Ta'alamu tatlaqun, ta'alamu tashkur. Manusia lebih meningkat ketaatan kepada Allah. Manusia lebih bertambah selalu bersyukur kepada Allah. Tidak banyak perlu mulai bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Amin. Allahumma Iya kata Allah ya Allahumma ya Allah ija'alna ya Allah wa awladana wa dhurriyatina
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.